Jikalau manusia punya DNA Tuhan, apakah kita bisa membuat replika menggunakan sains dengan kondisi itu? Ini sesuatu yang menggelikan ya, karena kita nggak tahu bagaimana manusia dijadikan, nggak ada yang tahu. Yang mengaku tahu pasti salah. Kenapa? Karena satu hal yang masih misteri tentang manusia adalah bagaimana manusia berpikir. Nggak ada yang tahu bagaimana manusia berpikir. Misalnya gini ya, kalau manusia berpikir karena ada reaksi otak, ada cairan kimia yang dikeluarkan, ada gelombang elektromagnetik dan ada listrik yang dikeluarkan oleh otak kita, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa menggerakkan, dan kita bisa beraktivitas. Nah pertanyaannya, yang memerintahkan otak untuk mengeluarkan sinyal elektronik, mengeluarkan zat kimia tertentu, itu siapa ya? Yang bikin otak beraktivitas itu siapa? Nggak ada yang bisa jawab loh. Nah kalau ini belum terjawab, bagaimana kita bisa membuat manusia? Ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya kita bisa menciptakan kesadaran, lalu kesadaran itu dimasukkan di dalam sebuah fisik robot supaya lebih awet dari kita sekarang. Apakah itu berarti manusia jauh lebih advance dari yang sekarang? Ini namanya brain in the fat. Nah ini sesuatu yang banyak dikritik termasuk oleh seniman dan juga oleh orang-orang yang menuturkannya di dalam sebuah cerita. Ada yang pakai cerita di film, ada yang pakai cerita di game. Nah ada game namanya Soma. Ini game filsafat sebenarnya. Nah di dalam game itu saudara menjadi seorang tokoh yang pergi ke dokter karena mau diobatin, karena dulu katanya pernah kecelakaan lalu otaknya itu agak sedikit perlu dirawat. Nah maka dia datang ke dokter untuk menerima perawatan rutin. Dia dibius, dia tertidur, dan begitu bangun dia lihat semua ruangan sudah hancur, sudah kacau, dan dia mulai bergerak cari apa yang terjadi, dan dia menemukan ada banyak robot, ada banyak orang yang separuh robot seperti sudah mau mati. Ini mengerikan sekali ya. Lalu kemudian kita terus main tanpa sadar, satu saat kita dipertemukan dengan sebuah cermin. Begitu kita lihat cermin itu, kita lihat diri kita adalah robot. Jadi kita sebenarnya adalah kesadaran yang dimasukkan ke robot itu, dan itu mengerikan sekali. Nah jadi di dalam game itu dan di dalam filosofi orang yang mengkritik brain in the fat, ini satu teori yang banyak berkembang tapi dikritik, adalah bahwa manusia itu nggak bisa nggak bertubuh. Manusia perlu tubuh. Manusia tidak bisa tidak bertubuh. Manusia itu bukan cuma kesadaran. Nah tapi pertanyaan pertama tetap valid untuk ditanya. Apakah kesadaran bisa diciptakan? Jawabannya enggak. Kita nggak tahu apa itu human consciousness. Kita nggak tahu kenapa kita bisa sadar. Kita nggak tahu siapa yang berinisiatif menggerakkan otak. Kalau saudara merasa ternyata perasaan saudara itu ada kaitan dengan aktivitas otak, maka pertanyaan berikutnya, yang menggerakkan perasaan itu otakkah? Lalu apakah otak digerakkan oleh perasaan juga? Membingungkan loh. Perasaan menggerakkan otak, iya. Kalau saudara takut, otak akan mengeluarkan cairan kimia yang membuat saudara lebih awas. Tapi cairan kimia itu membuat saudara bisa merasa sesuatu juga. Katanya ada yang mengatakan cairan kimia yang dikeluarkan otak waktu jatuh cinta mirip dengan cairan kimia yang dikeluarkan waktu orang makan coklat. Katanya, saya nggak tahu apakah teori ini masih valid atau enggak. Tapi pertanyaan tetap sama. Yang mana menggerakkan yang mana? Ini bingung, nggak ada yang tahu. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana menciptakan apa yang kita nggak tahu? Nggak mungkin. Nah tapi kalau orang mengatakan, Pak, manusia kan bisa clone, bisa pakai DNA, bisa pakai informasi-informasi di dalam sel lalu mengembangkannya. Iya, itu namanya mengembangkan. Miriplah dengan kamu tanam biji cabai jadi pohon cabai. Apakah itu membuatmu menjadi pencipta pohon cabai? Enggak. Kamu cuma melakukan apa yang perlu, lalu dia jadi sendiri. Mirip dengan pengembangan di dalam sel. Orang melakukan sesuatu pada sel, dan sel itu berkembang sendiri. Nah, gitu ya. Jadi ada satu lelucon yang ditanyakan oleh seorang saintis Kristen. Dia mengatakan, kenapa orang begitu jauh memikirkan untuk menciptakan seorang manusia? Sedangkan untuk menciptakan sel yang anti kanker pun sampai sekarang manusia belum bisa. Nah ini aja dulu gitu dijawab. Daripada kamu bersusah payah menciptakan seorang manusia karena merasa sudah bisa, coba penuhi dulu tantangan realistis ini. Karena ini yang lebih diperlukan banyak orang sekarang.